Baik, itulah tadi teman-teman hasil dari kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat game Mazi Game. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Simak videonya sampai habis. Oke, sebelumnya teman-teman buka dulu aplikasi Scratch-nya. Langkah awal di sini kita masukkan terlebih dahulu backdrop yang mau kita pakai. Nah, ini hapus saja. Kita langsung pergi ke backdrop. Kita upload backdrop dari bahan yang sudah kita siapkan. Bahan-bahan ini akan kami bagi nantinya ada di kolom deskripsi. Kawan-kawan bisa download bahan yang kami bagi ataupun kawan-kawan sudah menyiapkan bahannya sendiri. Copy semua backdropnya, kemudian masukkan. Oke, di sini sudah masuk ya semuanya. Backdropnya jangan lupa diberi nama biar nanti mudah saat pembuatannya. Oke, dari labirin ini sendiri, kawan juga bisa merombaknya kembali biar nanti ketika taruh jebakannya itu bisa pas. Oke, ini saya merombak kembali labirinnya dengan cara kita taruh saja balok warna putih di sini. Oke, kemudian langsung ke codingannya. Nah, di codingannya ini pergi ke event, kemudian di event kita klik bendera, tampil ke backdrop halaman utama. Kemudian ke event lagi, keadaannya when I refuse. Oke, di sini kawan-kawan bisa tambah jika menang. Oke, kemudian buat lagi. Oke, satu lagi buat ketika gamenya dimulai atau play game ya. Nah, di sini kembali lagi ke loop, kemudian pilih switch backdrop. Jadi ketika menang, kita berada di backdrop menang. Ini paste saja biar cepat. Jadi ketika kita kalah, kita berada di backdrop yang kalah juga. Dan kemudian ketika oke, kita lagi ketika keadaan gamenya mulai, kita berada di backdrop yang mulai jadi labirin. Nah, oke, kita coba. Nah, ini halaman utamanya. Oke, udah selesai nih halaman utamanya. Kemudian nanti ketika kita klik bendera, kita berada di halaman utama. Nah, kemudian langkah kedua, kita kembali ke backdrop, kemudian pilih yang puzzle. Nah, sekarang fokus di puzzle-nya. Nah, sini langkah kedua kita masukkan karakternya. Kan agak besar ya. Ini bisa dikecilin lagi. Nah, sesuai ukuran. Jadi ketika jalan itu enggak kena garis hitamnya nanti kawan. Dari sini bisa dikecilin lagi ukuran 50. Nanti ketika gerak dia enggak rantuk. Oke, disesuaikan aja teman-teman. Nah, kemudian berarti kita pakai perintahnya ini when I refuse play game. Nah, ketika gamenya dimulai, kita berada di labirin. Yang lupa show, kemudian kita juga ke motion. Saya pilih poin
in direction, ini untuk posisi karakternya. Jadi nanti ketika karakternya mulai, posisinya hadapnya ke kanan, enggak ke kiri. Oke, jadi juga posisinya. Jadi ketika gamenya dimulai, nanti posisinya tetap di sini, enggak. Walaupun nanti udah di sini, nanti kembalinya ke sini. Nah, di sini sesing ini cacing. Jadi kalau kena garis hitam nih, ya. Jadi kalau kena garis hitam, dia kembali ke posisi awal. Nah, jadi ketika kena garis hitam, nanti ini kena garis hitam, balik lagi ke sini. Oke, kemudian ke event, kita pakai broadcast juga di sini tambah broadcast. Jadi dan kembali keadaannya kita tambah nih. Oke, selanjutnya, oke, nah, masukkan ke sini. Oke, jadi untuk speednya ini bisa pergerakan karakternya dia. Kalau kalian mau cepat atau lambat, bisa diubah jadi 3 ya. Oke, kita tes. Nah, ini kan masih ini kalau diputar balik dia naiknya ke atas ya, nggak ke bawah. Jadi ketika ini masih hidup ya, jika teman tekan balik ke di sini putarnya, tekan di sini pilih ini teman-teman. Nah, jadi dia akan turun ke bawah. Oke. Nah, nah, jadi gini kan. Oke, udah bisa. Jadi ketika start dia posisi di sini, kemudian ketika kena ini belum ya. Nanti ketika kena garis hitam, ini colornya ya dihitamin lagi teman-teman biar pasti ini. Oke, kita ulang lagi. Nah, oke, udah ya. Jadi ketika kena garis hitam kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya kita pergi ke event lagi. Dia pilih when I resist my game. Sekarang kita buat timer teman-teman. Nah, ke variabel, make a variable buat timer. Jadi ketika bermain kita ada pakai waktunya. Oke, ini kemudian kontrol, pilih ini repeat until. Oke, di sini kemudian kembali ke variabel, pilih set, taruh di atasnya, pilih set timer. Oke, jadi ketika game mulai, eh, waktunya itu serah teman-teman mau berapa, bisa 60 mau apa. Jadi ketika gamenya mulai, maka timer yang muncul itu 60 detik. Ya. Kemudian ke open, pilih yang sama dengan, oke, balik lagi ke variabel timer, kita bisa ke sini. Jadi kalau sama dengan variabelnya 0, event, kontrol, tunggu selama 1 second, kemudian variabel lagi, change ya, increment, change -1. Oh, nah, -1. Oke, nah ini ya. Nah, kurang kan? Jadi ketika main waktu juga berkurang.
Oke, kemudian kita tambah lagi ke kontrol pakai if else. Tapi yang ini kita taruh ke sini if kalau jika timernya 0 maka beralih ke backdrop salah dan kontrol berhentikan semuanya. Jika tidak, ya if else, jika tidak sampai waktunya ini tidak sampai 0, tidak habis, berarti throw broadcast-nya di sini menang. Nah, menang, kemudian berhenti juga. Nanti semua ada. Jadi kalau nggak bisa berhenti nanti menang, tapi waktu tetap jalan. Nah, oke, sampai sini kita tekan ya, karakternya udah jalan, waktunya juga udah jalan. Oke, step kedua kita masukkan ini tempat game overnya atau tempat finishnya ya. Kita masukkan perintahnya ke event sweet backdrop labirin ya. Ke looks sampai show tampilkan dia, kemudian kontrol forever, ini forever, kemudian ke operator dulu teman-teman, sampai yang end, kemudian make variable, kita buat variable. Jadi di sini kita mau buat kalau kena kapalnya berarti dia menang dan nilai dan skornya itu terpenuhi. Jadi kalau kena kapal tapi skornya belum terpenuhi maka belum bisa dianggap menang. Oke, di sini kita akan buat skor. Oke, tambah variabel baru skor. Nanti kita pakai if else ya. If else. Oke, kembali ke kontrol ke if else. Kemudian hidden. Jadi kalau kena kapal, kemudian skornya terpenuhi, maka hilangkan kapal, kemudian ke backdrop menang, dan berhentikan segalanya. Kemudian jika tidak, maka tampilkan semuanya. Show. Oke, kita lanjut dulu ke selanjutnya. Nah, setelah karakter, tempat finishnya juga udah. Kemudian langsung kita tambah musuh-musuhnya ya. Oke, di sini kawan bisa pakai apa saja. Kemudian langsung kita masukkan saja. Oke, dapat ke event. Kemudian lagi kita nge-refresh 6, play game ya, tampilkan dia show, kemudian ke kontrol forever. Nah, karena kita mau buat dia bergerak, jadi ke motion, pilih ini, kemudian pilih point in directionnya, biar posisi karakternya nanti bisa pindah di ketika ke X kemudian balik lagi gitu ya. Oke, kontrol wait until kembali sama 0,0.5 ya, kan kemudian neglect kita duplicate, kita taruh di bawah ini bisa with. Nah, sini kita tentukan posisinya teman-teman. Jadi posisi awalnya itu di sini, karena yang mau kita buat
dari sini ke sini geraknya, berarti Y-nya tetap min 8, min 89, min 89, dan min 89. Yang perlu kita ubah hanya X-nya saja. Berarti dari awalnya dia gerak min 82, kemudian berpindah ke min 2, min 26. Nah, coba. Oke ya. Nah, ini kan masih depan belakang. Jadi posisinya yang ini kita jadikan, gantikan dulu. Ini kita jadikan eh, klik di sini, teman-teman. Kemudian pilih ini, geser ke ini, jadi pas di 9, min 90 ya, di sini. Nanti jadi min 90. Oke, kita lihat. Oh, ini terbalik ya. Jadi kita ganti saja posisinya. Jadi ketika ini, teman-teman ganti posisinya. Oke, yang bawah jadi min, yang atas jadi atas. Nah, jadi ini. Oke, ketika ini balik dia balik sini. Oke, ya. Jadi ketika kena ini kembali ke sini. Nah, putar kiri kanan kiri kanan. Kemudian ini satu. Jadi untuk mau diperbanyaknya, kawan-kawan bisa duplikat aja. Duplikat, nanti misalnya mau taruh di bagian atas sini. Nah, jadi di dragon yang kedua atau di musuh yang kedua ini, cuman kita ganti bagian Y-nya. Oh, jadi itu nanti kalau misalnya baliknya mau lambat, di sini tinggal ditambah 2, jadi juga 2. Oke, pergerakan jadi lambat. Nah, kemudian setelah itu kita buat lagi biar banyak rintangannya ya. Karena posisi Y-nya dia naik turun ya teman-teman ya. Naik turun, naik turun. Berarti X, posisi X-nya tetap. X-nya saya min 33. 33. Y-nya kita ubah, yang awalnya gitu min 51, kita turun ke bawah, dia berubah jadi berapa? Min 190. Maaf, min 150. Maaf, untuk point in directionnya kita nggak perlu lagi teman-teman. Oke, kita delete saja. Nah, point directionnya aja di delete karena nggak ada perubahannya. Tapi kalau karakternya beda, nggak mau pakai burung atau yang lain, berarti posisi fungsi untuk indirection tadi untuk ubah posisi. Jadi ketika ke depan mau balik ke belakang, jadi posisinya balik ke belakang. Oke, kita tes, terbang ya. Oke, kemudian turun lagi, terbang lagi. Nah, biar cepat kayak biasa di sini diganti 1, coba diubah jadi 1. Oh, enggak, ketika turun cepat, ketika lambat, ketika naiknya lambat. Di sini 2, sini 1. Nah, kita perbanyak aja teman-teman. Oke, eh, rivalnya udah, musuhnya udah, karakternya udah jalan. Kemudian tahap selanjutnya
kita ke skor. Ya, skor. Jadi sini kita masukkan lagi rate-nya. Jadi kalau ada strike lain misalnya berlian atau apa bisa ditambahkan. Di sini saya ingin menambahkan rate eh, bisa saja berlian ya. Oke, pengaturannya event, kemudian pilih ini lagi event, Iris play game, tampil atur skornya jadi 0, kemudian tampilkan dia looks jauh, kemudian kontrol lagi di forever, pakai wait until, terus wait until berarti eh, namanya jika ya, kalau nanti kita klik ke touching kalau berliannya tersentuh dengan karakter pertamanya, maka variabel touching ganti dia jadi skornya 1, kemudian looks hilangkan ya hidden. Nah, terus kita kecilin dikit lagi jadi 65. Nah, hilang ya. Ini kalau sentuh ini jadi nah, ini tinggal ini sama semua jadi tinggal kawan-kawan paste aja duplikat jadi banyak jadi oke. Udah langkah selanjutnya kita mau buat kata-kata ya teman-teman. Jadi kalau tadi ya waktunya habis, maka ke backdrop salah dan timbul eh, kata-kata. Oke, kan di sini masih terlihat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mulai dari ini, mungkin kita ambil yang bagian kontrol ke event ya. Ini. Jadi ketika berada di bedrock kalah, looks tidak hilangkan orangnya. Nah, ini masih ada nampak semua nih. Jadi biar lebih mudah, kawan tinggal nah ini kan hanya tarik aja. Oke, kita berhentikan dulu. Di sini kita mau cari kita buat di sini ambil paint, ditulis kamu gagal, kamu gagal. Ya, kata-katanya bebas mau taruh apa aja, kalah, game over atau apa terserah teman-teman. Oke itu sih. Nah, di pengaturan ininya berarti di codingannya ketika nanti bendera diklik maka hidden dia, kemudian event kalau berada di bedrock salah, tampilkan dia show, ini tinggal duplikat aja yang show kita delete if hidden sekali lagi ketika berada di uh,
halaman labirin. Ya. Oke, untuk di halaman labirin ini kenapa hidden? Nantinya kita akan buat tombol coba lagi gitu ya. Oke, kemudian duplikat lagi, kemudian ke backdrop, saya pindah ke backdrop menang. Oke, ini menang ya, ini posisi menang. Oke, ini kita spreadsheet. Oke, tulisannya kalah tadi, saya klik hidden aja, hilang dia. Oke, ini kita atur lagi posisi kapalnya, jadi oke, kamu berhasil. Nah, jadi di sini yang tadi kita stay yang punya kamu gagal, kata-kata kamu gagal tadi. Nah, berarti di sini kita show ketika menang, kita hidden ketika kalah. Oke, teman. Nah, langkah selanjutnya kita mau buat ball play ya, teman. Oke, kita klik ini, kemudian ini belum hilang ya, teman-teman ya. Jadi dibuat lagi, teman-teman. Di sini event jika bendera hijau yang diklik maka hidden ya, maka hilangkan ini, hilangkan, lalu bisa masukkan di kayak tadi lagi. Oke, gini tarik aja. Oke, jika dikira sudah rapi, kita tekan kembali bendera hijau ya. Oke, semuanya hilang. Nah, di sini kita tambah sprite baru, kita ambil button kembali ke sini. Berarti ini pengaturannya ketika sprite yang diklik, lihat kamera show, kemudian buat ini pakai jangan broadcast ya, refresh. Ketika play game, hilangkan dia, dan nah, kemudian event lagi ketika sprite ini diklik, maka guys kondisinya itu gamenya mulai dan hilangkan dia. Nah, kita pakai ini aja udah cukup sih. Oke, nah kita tes. Jadi ini kita klik bendera hijau, ketika kita klik play, nah, motornya berjalan, semua ini berjalan. Nah, kita jangan sampai kena. Oh, ini belum ya, belum hilang. Ini tambah ya kalau kita dapat diamondnya. Oke, kita letakkan ini teman, if ya, if ini dong. Oke, if, kemudian pergi ke setting, pilih touching. Jadi kalau kena ini, kalau kena ini if else ya, ambil yang if aja teman-teman. Ambil ke if jika mengenai dengan bracket komanya, saya loop sweet bed drop, sweet bed drop ke bed drop salah. Jangan lupa ke kontrol stop out. Oke, tes nih, saya kalau kena ini
Kalau saya. Oke, jadi ininya if ini kita keluarin, kita buat begini namanya apa yang mau di soalnya di musuhnya saja dimasukkan ke dia oh ya teman-teman. Nah ini mati. Oke mati ya. Jadi kalau udah kena binatangnya mati gagal. Nah langkah yang terakhir kalau teman-teman kita buat tombol kembalinya. Oke saya di sini saya pakai tanda panah aja teman-teman ya. Oke perintahnya berarti ketika di backdrop kalah jauhkan dia. Kemudian ketika hidup dekat ketika di backdrop menang tonjolkan juga dia. Kemudian ketika bendera ya ke event ketika benderanya diklik dia harus hilang harus hidden ya hidden. Nah kemudian ketika pakai lagi ke kontrol ke event. Nah kondisinya berarti kayak when I refuse kembali ya kalau belum ada kalian bisa buat oke kembali refresh kembali berarti hidden dia. Nah, jadi karena kita mau kembali maka keadaan dia ini sama seperti play game. Jadi kita ke event kita ambil yang when strike this click kemudian ke broadcast ini kita ganti ke play game kemudian hilangkan dia hidden. Nah oke let's try oke saya oke kemudian kita buat satu lagi yang sebelah sini ya. Kemudian ke ini kita geser dulu teman-teman ya. Biar jangan terklik ya tadi kan kita udah buat perintah klik ya. Oke ini. Nah kursi ke bawah sini. Nah kursi kalau klik yang ini nanti dia kembali ke halaman utama. Jadi ketika kalah dia ada, ketika menang juga ada. Ketika kembali, nah, nanti ketika kembali dia hilang, ketika diklik bendera juga dia hilang. Kemudian ini ya when strike this click maka kembali kembali ya ini di drop udah kita buat ya kembali ya udah belum oke lagi oke oh ini kita tambah satu lagi teman sertifikat oke jadi when Erisis kembali maka pindah ke backdrop halaman utama oke kembali ke sini. Nah jadi kita pakai ini broadcastnya tetap kemudian ke variabel. Nah, jadi ketika kembali nantinya, ketika keluar kembali itu kita mau skornya itu 0 dan juga waktunya itu juga 0. Oke, kemudian terakhir kita stop all. Nah, oke, jadi kalau diklik itu ya ke kembali ke sini. Ya, ini kan belum tampil ya teman-teman ya. Ini seharusnya ada. Jadi tinggal kita tambah aja. Kita eh, ini event when Iris kembali maka show kan dia
Oke, ya di sini berarti even juga when I resist kembali, if kembali maka hiddenkan dia, hilangkan dia. Oke. Ya, di sini juga teman-teman buat di bagian ini, bagian berhasil ya. Even juga when I resist kembali maka hiddenkan dia. Oke, oke, coba tekan ini bendera, play. Oke, kita mau kembali bisa ataupun mau main ulang ya. Main ulang. Oh, ini belum hilang ya teman-teman ya. Oke, jadi ke sini nanti ketika ini duplikat, ketika kita berada di labirin, maka hilangkan dia. Oke, oke, kita try, kita mau ulangi. Nah, hilang ya teman-teman ya. Oke, kita main lagi. Oh, wait, oke, bisa. Nah, juga ada kesalahan teman-teman. Oke, jadi coba kita berhentikan dulu. Kita kembali ke ini ya berarti ya. Berarti kalau terkena hitam, nah nih di broadcastnya teman-teman. Broadcastnya berarti jangan kembali. Berarti broadcastnya kita taruh ganti dengan play game. Nah, oke, coba kita tes. Oke, kalau ini, oke, ini ya. Nah, kita mainkan gamenya. Jadi udah kita perbaiki semua. Ada kesalahan lagi. Oke, kamu berhasil. Oke, jadi ketika ini ya, satu lagi isi kesalahan. Ini, nah ini masih nampak teman. Oke, kembali. Nah, jadi di sini saya tambah ini teman-teman. Nah, ini dia. Duplikat berarti kalau menang dia harus hilang juga. Saya ulang dulu. Coba touchingnya kita, warnanya kita ganti dulu teman, jadi putih ya. Yang merah. Oke, biar mudah. Oke, kita ulangi. Oke, berhasil. Oke, teman-teman bisa diulang, bisa ulangi. Ya, nah ini ada juga kesalahan itu lagi teman-teman. Jadi di sini juga ditambah lagi duplikat, duplikat. Oke, hidden. Alright. Jadi ketika berada di labirin. Wah, di mana? Oke, sekali lagi. Oke, kita tes. Nah, nah, oke, udah berhasil teman-teman. Di sini jangan lupa kita ganti kembali untuk warna hitam ya warnanya. Oke, ini kita klik bendera, kemudian play ya. Oke, gamenya sudah bisa mulai, waktunya juga berjalan. Tadi skornya setiap kita ambil poin-poin ini juga bisa. Nah, mungkin itu saja dari kami teman-teman dari kelompok 8. Mungkin apabila teman-teman ada pertanyaan bisa diskusi kita di grup, ya bisa bertanya. Ini saja dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.